Sepertinya akun-akun biadab dan akun-akun palsu mulai menghina saya ya, karena saya menyindir Prabowo kemarin. Ada yang ngelonteng-lontehin saya, ini pendukung-pendukungnya Prabowo. Emang saya lontainya politik, pelacurnya politik. Dengar, terutama buat Bembeng Tegap. Bembeng Tegap ini kayaknya Jemedusun, orang Sumatera nih kayaknya. Kemudian ada Sisi, kemudian ada Cocodot 68 dan Asrul. Ya, begini bos, kenapa saya sindir? Karena karakter Prabowo kemarin dia saya simak pidatonya tuh, saya ingin berkuasa. Kami ingin berkuasa karena kepentingan rakyat. Itu aja udah beda bro, kepentingan seseorang. Nah, tidak ada di situ kata-kata saya ingin memimpin negeri ini setulus hati, sepenuh hati. Mungkin banyak menarik simpati, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan pernah tidur, tahu mana orang yang bersih dan mana yang tidak, karena dia meluapkan emosionalnya di dalam hati kecilnya itu keluar dengan jati dirinya sendiri. Semakin dia emosi, semakin akan terlihat karakter yang sebenarnya. Itu bos ya, buat yang tadi komen ngelonteng-lontehin saya itu ya. Jadi gini ya, untuk sampean-sampean yang komen ya, lonte-lonte politik itu ya, pelacur-pelacur politik yang bawa-bawa agama ya, dengar, karakter seseorang itu dilihat dari uapan emosional ambisinya dia. Ya, kenapa? Di situ tidak pernah satupun, beberapa kali dia mencalonkan diri, tidak ada saya ingin memimpin negara ini dengan setulus hati, ingin memajukan demokrasi. Jangan selalu menantang Indonesia, pertahanan lemah lah ya, negeri orang lain memprediksi negara kita bubar lah. Negeri mana yang memprediksi? Coba yang jelas dong, negara mana sih yang memprediksikan 2030 Indonesia ini bubar? Maksudnya bubar apa? Persatuan kita ini mau dibubarkan maksudnya? Mau berkuasa kembali seperti 35 tahun lalu gitu. Nah, di sini kita harus belajar muda-mudi. Anda kan masih muda toh ya, saya lihat agar nggak jadi pajero, panjang jenggot otak separo gitu loh. Karena apa? Negara ini negara sudah berani mengeluarkan suara seperti filosofinya Bung Karno. Lahirkan kami 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Berikan kami 1000 orang tua untuk mencabut Semeru beserta akar-akarnya. Jadi akar-akar sumber kejahatan di Indonesia ini harus diungkap. Orang tua yang akan menjadi panutan bangsa ini, tunjukkan karaktermu, bahwa dirimu itu membela negaramu, bukan negara asing. Ya kan? Kamu lihat aja gerak-geriknya dia. Saya ingin berkuasa demi kepentingan rakyat yang mana yang berkepentingan? Kalau sekali-kali pidatonya nggak menggerutu, meluapkan masa lalu dia dipecat, bisa jadi masa lalu mertuanya dilengserkan, bisa jadi masa lalu anak-anak ke-6 cendana, bisa jadi itu loh. Inilah, jangan pajero lah ya, panjang jenggot otak separo itu ya. Kau mau saja disetir-setir dengan omongan-omongan yang munafik seperti itu bro ya. Lagi pula kalau komen-komen ya, jangan selalu bawa-bawa agama. Agama mana yang mengajarkan kejahatannya, memiso-miso orang itu? Agama mana? Saya kasih tahu ya kan. Nabi Ibrahim itu mengajarkan bapak seluruh agama ya, bapak seluruh nabi, bermacam-macam agama, tidak mengajarkan kejahatan seperti kalian. Memiso-miso orang seenakmu, seudel-udelmu aja loh ya.
Kau itu terbuat dari itu, sholat aja loh bacaannya ya. Itu Allahu Akbar kabiro alhamdulillahi kasiro, itu kamu itu terbuat dari art, terbuat dari tanah, dihidupkan, dimatikan, sama kita. Di mata Tuhan tidak ada derajatmu yang lebih tinggi dari saya. Ya, amalan-amalan kita, ya, kebaikan dan amalan kita untuk bangsa ini yang kita bawa. Kau pikir agamamu bisa menjebloskan kamu ke surga? Tidak. Jangan sok-sok paling beragama sampean. Paham? Ya. Bembeng Tegap, Sisi, Asrul, Cocodot 68 di situ ya, jelas di situ. Pecinta Habaib 145. Pret. Ngaca dulu, ngaca. Siapa kalian itu? Ya, sama-sama terbuat dari tanah, kecuali sampean itu lahirnya diciptakan Tuhan dari berlian. Sama-sama makan nasi, kenapa saya harus takut sama sampean tuh? Ya, kecuali lo ini oseng-oseng baut cemilan ya, beton Monas tuh baru saya segan nih. Kenapa saya harus segan sama sampean semua? Tergantung ya, tergantung diri Anda sendiri. Paham? Tunjukkanlah ke bangsa ini ya, bahwa ingin jadi pemimpin yang baik, memimpin negeri ini, menciptakan demokrasi yang damai. Pendukungnya Anies dan pendukungnya Prabowo itu sami mawon, podo wae Sarawak kene, sama saja beletot ya. Orang-orang dulu juga. Siapa yang akan menang kalian? Kalian mau melawan PDI, mau melawan Ganjar. Sampean Anies dan Prabowo saling lawan, ribut sekarang ini, menunjukkan karakternya masing-masing. Ya enggak? Ngaca woi. Belum kalian itu bertanding dengan yang lain. Antara Anies dan Prabowo aja kalian udah ribut. Ribut, giring opini itu, opini ini ya, edukasi itu, edukasi ini, ya enggak? Nah itu, lo harus berkaca di situ, bro. Ya, sesama satu pendukung itu, satu jalur. Pendukungnya Wowo, pendukungnya Anies itu orang yang sama. Di situ aja kalian ribut, terpecah belah. Bagaimana mau bersatu, bro? Ya, Pancasila dasar negara. Ya, Persatuan Indonesia. Inilah Indonesia bersatu, bro. Ya, Indonesia bersatu, Indonesia maju. Majulah anakku, negeriku, bangsaku, ya. Jangan majulah pendukungku. Ya. Siapa majulah jagoanmu udah 3 kali keok, nyungsep lagi, ya, nyalon lagi, bosan, umurnya udah nggak masuk karakter itu, bro. Ya, kategori dulu, ya, masa kategori Mahkamah Konstitusi masih bisa menerima Wowo? Udah 3 kali, udah 2 kali capres loh, ya, udah 2 kali capres, 1 kali wakil, ini mau ke-4 kali, bro. Kasih kesempatan lah sama yang muda, jangan yang menyot begitu, ya. Sampean katanya mau yang generasi muda, ya ayo, ya, mana yang muda? Nggak ada lagi. Hah? Tuh masih ada Gibran, masih ada Kaesang. Jan Etas. Masa dia lagi, woi. Lama-lama lari itu kursi. Ya, muak lihat kau di situ. Kau lagi debat. Ya enggak? Mau berapa kandidat? Ini dicalonkan, kemudian giring opini, Bu Hopipa wakil, si Anu, Ganjar, itu ini goreng-goreng lagi isu pula kalau Jokowi itu dukung Prabowo. Kalau Bapak Jokowi, saya kasih tahu, biarin Bapak Jokowi marah sama saya. Kalau Bapak Jokowi itu nggak mendekati Prabowo, tambah kacau negara kita, huru hara. Bikin itu orasi seperti itu, orasi seperti ini, ingin berkuasa. Lebih parah lagi, Anies aja kayak begitu, apalagi ditambah Wowo kalau nggak didekati, dijadikan Menhan. Jadi Kemenhan aja kita rugi,
Ya kan bagaimana jadi presiden?